Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PSDM Regional Bandung Angkatan 18 Kelompok 4 akan mempresentasikan implementasi WOG di Kabupaten Garut yang akan dipaparkan oleh Ida Farida, Vera Puji Rahayu, dan Aam Aminah. Berikut adalah mind map implementasi Whole of Government di Kabupaten Garut. Pada dasarnya, Whole of Government atau lebih dikenal dengan WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan intelijensi ini melibatkan sejumlah kelembagaan terkait dengan urusan-urusan yang relevan, guna mencapai tujuan bersama. Pendekatan WOG ini sudah lama berkembang di negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. WOG dikenal juga sebagai New Public Management, di mana instansi bekerja lintas batas atau sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Bentuknya bisa formal ataupun informal. Whole of Government menekankan kerjasama guna mencapai tujuan bersama. Karakteristik dari pendekatan ini adalah prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan, integrasi institusi, menekankan penyatuan keseluruhan elemen pemerintahan. Lalu, kenapa harus WOG? WOG atau WOG ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan, juga untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Faktor-faktornya bisa datang dari eksternal maupun internal. Faktor eksternal contohnya adalah adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dengan memperhatikan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, faktor internal bisa kita lihat dari adanya ketimpangan kapasitas sektoral, bisa berpotensi untuk berseberangan dalam kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, adanya keberagaman khususnya dalam konteks Indonesia yang dilihat dari nilai budaya adat istiadat serta latar belakang yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Selanjutnya, pola pelayanan publik. Ada 5 jenis pola pelayanan publik. 1. Pola pelayanan fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pola pertama ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor tersebut, atau menyangkut pelayanan di sektor lain. 2. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 3. Pola pelayanan satu pintu, merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. 4. Pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 5. Pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Selanjutnya, jenis pelayanan publik yang sesuai dengan pendekatan WOG. 1. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, misalnya KTP, KK, surat izin trayek, surat izin usaha, dan sertifikat tanah. 2. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perhubungan. 3. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan sebagainya. Terakhir, pelayanan regulatif,
yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, implementasi WOG di pemerintah Kabupaten Garut. Adapun implementasinya antara lain 1. SIM ASN, yaitu Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang berguna untuk manajemen database pegawai yang ada di Garut. Melalui SIM ASN ini, beberapa birokrasi di lingkungan ASN Kabupaten Garut menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan pensiun dapat dilakukan secara otomatis. Kedua, Command Center, yaitu pusat pelayanan informasi secara digital yang terkoneksi dengan seluruh kantor kecamatan, termasuk desa, sehingga memudahkan proses pengawasan dan pelayanan publik. Kantor Command Center berada di samping gedung Pendopo Garut. Command Center Garut ini diresmikan Bupati Garut Haji Rudi Gunawan pada tanggal 31 Desember 2019. Selain untuk membantu kinerja pemerintah, juga untuk memudahkan masyarakat dalam bentuk penyediaan informasi yang lengkap dan akurat. Ketiga, aplikasi Smart City, yaitu aplikasi berbasis mobile yang menyajikan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online. Keempat, SiJempol atau Sistem Informasi Jaringan Elektronik melalui perizinan online, yaitu aplikasi yang diperuntukkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan izin secara online, seperti pengurusan surat-surat izin perusahaan dan sebagainya. Kelima, SiJeruk atau Sistem Informasi Jejaring Rujukan, merupakan ambulan gratis dengan sistem operasi delivery order. SiJeruk melayani masyarakat yang memerlukan perawatan dan kegawat daruratan. Layanan ini tanpa dipungut biaya. SiJeruk akan terintegrasi dengan Public Service Center 119. Jadi masyarakat telepon saja 119. Sistem operasinya ada di bawah kendali UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Keenam, Pasti Oke. Pasti Oke adalah sebuah laman di mana warga Kabupaten Garut dapat menggunakan ini untuk mengurus dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP elektronik, kartu identitas anak, akta lahir, akta kematian, surat pindah, akta perkawinan, dan sinkronisasi data. Ketujuh, SIPKD atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, aplikasi yang dibangun oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Dan kedelapan, yaitu Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, yaitu aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat menyalurkan keluhannya. Salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Sekian penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.